Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 1 Agustus 2020, bersama Pastor Antonius Mikael, staf Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dengan saya, Pastor Anton Mikael, dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, 1 Agustus, pada pesta Santo Alfonsus Maria de Liguori. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu hingga saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami, semoga sabdamu hari ini dapat menjadi inspirasi kami dalam melanjutkan karya kami di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ada ungkapan yang sering kita gunakan dalam hidup kita sehari-hari. Mulutmu adalah harimaumu. Atau ada juga yang mengatakan lidah tak bertulang. Atau ada juga yang mengatakan lidahnya bagaikan pedang bermata dua. Dan ada kata yang baru yang sering kita dengarkan, mulut ember. Semua ungkapan-ungkapan ini paling tidak mau menggambarkan betapa besarnya akibat yang bisa disebabkan oleh kata-kata yang diciptakan lidah atau yang keluar dari mulut. Dalam Injil hari ini saja, kita juga mendengarkan bagaimana akibat dari kata-kata yang keluar dari mulut. Paling tidak, ada dua tokoh yang ditampilkan. Yang pertama, Yohanes Pembaptis yang mengeluarkan kata-kata teguran kepada Herodes, raja wilayah Galilea saat itu. Yohanes mengatakan kepada Herodes bahwa tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodias adalah istri saudara Herodes yang ingin dinikahinya. Karena kata-kata teguran inilah yang membuat Yohanes ditangkap oleh Herodes dan dimasukkan ke dalam penjara. Tokoh kedua adalah Herodes. Pada pesta ulang tahunnya yang melibatkan banyak orang yang dihadiri oleh banyak tamu terhormat, Putri Herodias menari dan menyenangkan hatinya. Karena rasa senangnya itulah, maka Herodes mengeluarkan kata-kata sumpah akan memberikan kepada Putri Herodias apa saja yang diinginkannya. Dan atas pengaruh ibunya Herodias,
putri itu meminta kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Meskipun Raja Herodes sedih, tetapi karena kata-katanya itu, maka ia pun terpaksa memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dua peristiwa ini menunjukkan kepada kita betapa besar pengaruh kekuatan kata yang keluar dari mulut. Kata-kata bisa saja mendatangkan kebaikan dan kejelekan. Dari mulut yang sama, kita bisa mengeluarkan kata yang baik dan kata yang jahat, kata yang mendatangkan berkat dan kata yang mendatangkan kutuk. Maka salah satu inspirasi Injil yang bisa kita renungkan adalah bagaimana kita berhati-hati menggunakan mulut. Kita bisa membandingkan, kata-kata yang dikeluarkan Yohanes adalah kata-kata teguran yang dimaksudkan untuk kebaikan Herodes dan juga kebaikan seluruh negeri. Karena Herodes adalah public figure yang bisa jadi tindakan yang salah yang dibuatnya diikuti oleh banyak orang. Sedangkan kata-kata Herodes adalah kata-kata sumpah yang didasarkan pada kesenangan tanpa pertimbangan dan didasarkan karena rasa malu yang besar, maka dikeluarkanlah kata-kata untuk memenggal kepala Yohanes yang mungkin bagi dia sendiri sebenarnya tidak mau dilakukan. Bagaimana dengan kita? Seberapa banyak mulut kita mengeluarkan kata-kata yang membawa kepada kebaikan? Seberapa banyak mulut kita juga mengeluarkan kata-kata yang membawa pada ketidakbaikan? Salah satu inspirasi yang dapat kita petik adalah bagaimana saya dan Anda menggunakan mulut dengan baik. Menggunakan mulut untuk tindakan yang membawa pada kebaikan bersama. Tidak mengisi mulut dengan kata-kata yang hanya berisi makian, gosip, cacian, kutukan, atau kata-kata kotor lainnya. Sebaliknya, kita mau mengisi mulut kita dengan kata-kata cinta, damai, kasih sayang, kesejukan yang membawa kebaikan pada orang lain. Dan semoga karena inspirasi Injil hari ini, kita ambil bagian dalam pewartaan Injil yang dimulai dengan bagaimana berkata-kata dengan baik. Semoga demikian. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk inspirasi sabdamu hari ini. Semoga mulut kami senantiasa terarah kepadamu, mengeluarkan kata-kata yang baik yang membawa kesejukan untuk orang-orang yang kami jumpai. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Antonius Mikael. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton. Semoga Pastor bersama rekan-rekan staf dan para frater serta segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.